Oke, baik, puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom, Happy Sunday. Bagi Bapak Saudara yang bersama-sama mengikuti ibadah secara online, dimanapun saudara berada, mari bawah kita menyembah Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan ada dimanapun saudara berada. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang baik, sekalipun kami tidak bisa saling bertatap muka. Tapi kami percaya selama kami mengikuti ibadah secara online dengan kesungguhan hati kami tahu satu hal, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Terima kasih, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan kami percaya sukacita melimpah di tengah-tengah kami pagi ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang di rumah sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita sama-sama. Haleluya. Yuk sama-sama kita bersuka cita saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Wow, wow. Sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Semua bilang amin. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku, hatiku bersyukur. Angkat tanganmu. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Yuk yang di rumah, sama-sama kita bersuka cita saudara, sebab kita punya Allah yang baik, sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersyukur, memuji Tuhan, sukacita Tuhan melimpah. Mari bersama-sama katakan, hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih
setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Dia sungguh baik. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau dahsyat. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab Dia Allah mati bagi kita, Dia mati bagi setiap kita. Mari yang percaya sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Oh, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa namanya? Yesus. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Percaya Dia ada di dalam kita dan bergerak, katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah penyelamatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang baik. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara yang terbaik bagi kita. Amin. He's so good to you and He's so good to me. So good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me, so good. He is so good to you and me. Oh yeah, Jesus is so good to you and me. Jesus, Jesus is so good to you and me. Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari bawa hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saat kita datang dengan membawa hati kita, menyenangkan hati Tuhan, percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah
jalanmu, Raja segala rasa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari yang percaya sama-sama dari awal katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari bersama-sama angkat tangan berkata, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari yang kedua sama-sama kata berkata, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kau layak disembah, sebab Kau yang layaklah anak domba Allah. Haleluya. Kami Engkau layak disembah. We worship the Lord. Haleluya. Mari kita datang menyembah Tuhan, saudara. Haleluya.
Haleluya. Selamanya Kau yang ku sembah, selamanya. Kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Bagi Dialah segala kemuliaan, kejayaan, kehormatan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari sama-sama angkat tangan saudara berkata, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari angkat iman saudara. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tepuk tangan yang terbaik sorak-sorai buat Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Yang dirubah berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya firman akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya tetap percaya Tuhan beserta dengan saudara. Ya, keadaan kita ada seperti yang kita ada hanya karena penyertaannya. Saya akan bagikan sedikit firman Tuhan buat kita semua jemaat GBI Tidar Blessing. Tapi sebelumnya saya ajak Anda untuk menaikkan doa kita sekali lagi kepada Tuhan. Kita akan mohon hikmat dan pewahyuan daripadanya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ada kesempatan lagi buat kami merenungkan firman-Mu. Kami ingin renungan kami hari ini bukan sekedar kami mendengar sebuah renungan, tapi akan menjadi sebuah tuntunan dalam hidup kami. Sesuatu yang kami dapat taati dalam kehidupan kami, karena waktu kami taat kepada firman-Mu, Engkau pasti memberkati kami. Tapi secara manusia kami merasa bagaimana kami bisa taat kepadamu. Bagaimana kami bisa menurut kepada firman-Mu kalau kami tidak mengerti akan kebenaran firman-Mu itu. Dan untuk mengerti pun kami sesulitan seandainya Engkau tidak mengurapi kami semua. Tuhan, tolong kami urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu, supaya dengan urapan daripada-Mu kami dapat mengerti, kami dapat memahami
Bahkan kami mohon dari urapan itu kami dapat kekuatan, semangat untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dan di sanalah janji-Mu akan tergenapkan dalam hidup kami. Kami hidup dari anugerah Tuhan, tapi biar kami mengerjakan sesuatu di dalam anugerah itu. Kami tetap percaya, pasti Engkau menolong kami, dan kami alaskan doa kami ini kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami yang ajaib. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, mari kita langsung buka firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang yang disertai Tuhan dan diberkati Tuhan yang namanya Ishak, saudara-saudara. Ya, kita tahu adalah Ishak adalah anaknya Abraham. Ya, kita akan semua ngerti kan tentang itu. Kita akan membaca bersama-sama dari Kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama mulai. Kita akan membacanya sampai pada ayat yang ke-6 saja lebih dulu, saudara-saudara. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 berkata demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini atau negeri Filistin atau di Gerar sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara-saudara, cerita ini mungkin bukan cerita yang baru buat saya dan saudara. Kita berulang-ulang membacanya, cerita tentang Ishak di tanah Filistin. Ya, dia ditinggal di Gerar karena pada waktu itu ada kelaparan, dan firman Tuhan berkata ini bukan kelaparan yang pertama. Seperti pada zaman Abraham, ini kelaparan bukan yang pertama. Ya, ini kelaparan berikutnya, sudah pernah ada kelaparan. Dan pengalaman yang lalu bahwa pada waktu kelaparan seperti itu, Abraham pergi ke Mesir, dan kali ini firman Tuhan berkata, jangan engkau pergi ke Mesir, engkau tinggal di sini saja Ishak. Jadi tinggallah Ishak di Gerar atau di tanah Filistin, di bawah kekuasaan seorang raja Filistin namanya Abimelek. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyimak pembacaan ini, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang menggelitik hati saya, yaitu pada ayat yang keempat. Ya, firman Tuhan datang kepada Ishak berkata demikian, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Ya, padahal firman berikutnya atau sebelumnya dia berkata, aku akan menggenapi janjiku kepada Abraham. Kalau saya membaca janjinya Abraham kepada janji Tuhan kepada Abraham, Kejadian pasal yang ke-22 itu 17, Tuhan berkata, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Perhatikan, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bapak Ibu, saya mulai membandingkan Jemaat Tidar Blessing, kita mulai membaca sebuah pembacaan. Kalau Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit katanya, dan seperti pasir di tepi laut. Tapi satu generasi saja janjinya kok tidak sama. Saya tetap yakin janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara yakin janji Tuhan itu ya dan amin? Semua janjinya pasti digenapinya.
Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu, lihat tangan saya, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Turun kepada Ishak satu generasi. Firman ini berkata, aku akan memberikan berkat kepada keturunanmu, katanya, keturunanmu menjadi banyak, Kejadian pasal 26 ayat 4, seperti bintang di langit. Loh, lah pasir di tepi lautnya tadi mana? Saudara-saudara, kalau kita cermati, janji kepada Abraham, lihat sekali lagi, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Turun kepada anaknya Ishak, Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau Ishak, seperti aku memberkati Abraham. Dan keturunanmu akan seperti bintang di langit. Saya berkata, perkataan Tuhan yang diucapkan kepada Abraham dan perkataan Tuhan kepada Ishak sepertinya berkurang. Kepada Abraham berkata seperti bintang di langit dan pasir di laut, tapi kepada Ishak hanya seperti bintang di langit. Lalu yang seperti pasir di laut itu yang mana? Kita melihatnya selain Abraham punya anak namanya Ishak, dia punya anak-anak yang lain dari istrinya yang lain. Bahkan ada istri ketiga dari Abraham namanya Ketura. Ada kira-kira 5 atau 6 orang, saya sedikit lupa, anak-anaknya Abraham dari Ketura. Ada satu lagi anak yang lahir lebih dulu dari istri yang lain. Kita nanti kapan-kapan akan belajar itu. Sepertinya keturunan Abraham ini menjadi 2 bagian. Satu pasir di tepi pantai, yang kedua bintang di langit. Anak-anaknya Ishak akan menjadi bintang di langit, mungkin anak yang lain akan menjadi pasir di tepi laut. Saya imani saudara dan saya, di dalam Yesus kita keturunan Abraham, kita adalah anak-anak perjanjian, anak-anak Ishak. Saya, Anda akan menjadi bintang di langit, bukan seperti pasir di pantai laut. Yang setuju katakan amin. Anda bisa tepuk tangan walaupun sendiri di rumah saudara-saudara. Ya, luar biasa, Tuhan itu ajaib. Aku akan memberkati engkau Ishak, jangan engkau pergi kemana-mana. Ya, enggak usah ke Mesir. Ada pengalaman buruk kan tentang bapakmu dulu ke Mesir, istrinya akan diambil oleh Firaun karena Tuhan menjanjikannya. Kali ini juga Ribkah istrinya Ishak hampir saja diambil oleh Abimelek, raja Filistin. Ya, tapi saya tidak ceritakan itu. Yang saya mau ceritakan bagaimana Ishak takut kepada Tuhan, nurut kepada Tuhan dalam masa-masa sulit yang disebut dengan masa kelaparan, saudara-saudara. Saya pikir masa sulit bukanlah masa yang menghalangi kita menuju orang diberkati Tuhan. Saya tetap berkata, sekali diberkati tetap diberkati, asal saya dan saudara takut kepada Tuhan, nurut kepada firman-Nya. Apalagi kalau saya terkesan dengan nama jemaat ini, jemaat Tidar Blessing, ya. Saya katakan masa apapun, blessing adalah sebuah janji, blessing adalah satu iman, blessing adalah sesuatu yang kita harap satu kali akan kita lihat nanti. Ya, semua jemaat Tidar Blessing akan diberkati Tuhan. Dan saya tetap yakin masa sulit, masa pandemi, masa COVID-19, masa sulit hari-hari ini bukan penghalang kita diberkati Tuhan. Kita pasti akan menuju ke sana. Ya. Bapak Ibu, dalam masa sulit ada satu hal yang Tuhan lihat. Ishak, jangan pergi ke sana. Kamu tetap tinggal di sini. Ya. Dan kita lihat ayat yang ke-6 tadi ditutup dengan sebuah kata, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Mungkin Mesir lebih limpah, itu kan sekarang. Mungkin Gerar lebih kering, itu kan sekarang. Tapi sebuah kenyataan, Ishak takut kepada Tuhan, Ishak nurut kepada Tuhan, dan sebagai sebuah respon, lah ini loh yang saya mau sampaikan kepada Anda. Seringkali Tuhan berfirman kepada kita, kita diberkati, kita disertai, ya. Tapi kita kehilangan sebuah kemampuan untuk merasa, untuk menikmati, untuk tetap berkata dengan iman bahwa kita disertai Tuhan. Ini yang penting, ya, yang penting beberapa waktu lalu pada Anda kan,
Waktu Yosua kekurangan kemampuan untuk melihat penyertaan Tuhan, Tuhan berkata apa? Aku kan sudah berkata, bukankah aku telah perintahkan kepadamu? Aku ini yang akan memberkati, aku menyertai engkau. Jadilah berani, jadilah kuat. Jangan tawar hati, jangan kecut hati. Hari ini kita melihat juga. Di masa sulit kadang-kadang kita melihat, kita tidak dapat meresponi. Ya, melihat keadaan, melihat situasi, kita lagi tidak merasakan satu penyertaan, apalagi meresponi firman Tuhan. Tapi hari ini saya tetap berkata, kita berdoa. Tuhan berikan kita pewahyuan, Tuhan berikan kita hikmat, Tuhan berikan kita pemikiran untuk tetap yakin Tuhan beserta kita, Tuhan beserta kita, Tuhan pasti memberkati kita. Nah, sebagai respon, sebagai tanggapan, apakah yang dilakukan oleh Ishak di tanah Filistin, di daerah Gerar? Kita 4 baca ayat 12. Kejadian 26 ayat 12 berkata demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ulang jemaat, Anda akan aminkan bersama-sama ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Ayat yang ke-13. Dan orang itu, siapa orang itu? Ishak, menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Kaya, kian lama kian kaya, ia menjadi sangat kaya. Di mana dia? Di Gerar. Ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Di manakah Ishak tinggal? Di Gerar. Di mana dia? Di Filistin. Ya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan sangat kesulitan. Apa yang disebutkan di sana? Kelaparan. Bagaimana Ishak diberkati Tuhan? Bagaimana keadaannya? Dia kaya. Semakin lama semakin kaya. Menjadi sangat kaya. Karena apa? Tuhan memberkati dia. Siapa yakin Bapak Ibu jemaat berdiri sehingga diberkati Tuhan? Tolong yakinkan Anda, sekali diberkati kita tetap diberkati. Tapi kita baca ayat 12 itu sebagai tanggapan, sebagai respon, Ishak menabur di tanah itu. Saya ulang, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Menabur sebagai respon, saudara-saudara, jangan tergesa-gesa berkata, wah Pak Stefanus ini khotbah tentang envelope lagi ini, tentang persembahan ini, tentang memberi ini. Sebentar, kita akan ke sana, tapi itu bukan satu-satunya. Kita akan melihat kata menabur, saudara. Sekali lagi ya, jangan saudara berprasangka buruk dulu, ya. Waduh, wis pandemi, kebaktian di rumah, ngomong kolektor mana? Saya enggak bicara itu dulu, nanti. Coba kita melihat kata menabur. Kata penabur ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari bahasa Yunani, kata menabur itu berasal dari sebuah kata nama speiro. Nanti Bapak Ibu cari di Google mungkin ya. Di Google itu ada kata speiro, S-P-E-I-R-O, speiro. Lah, speiro ini aslinya kata speiro itu artinya mencabut pedang. Saya ini mula-mula ya rodok bingung, saudara. Dengar kata menabur, diambil dari kata speiro. Speiro ini artinya mencabut pedang. Ya, mencabut pedang berbicara tentang peperangan. Mencabut pedang artinya
perjuangan. Nah, malah bingung kan saudara? Tapi pelan-pelan hari ini coba kita lihat ya. Menabur dari kata spero, mencabut pedang. Apakah hubungannya orang menabur dengan mencabut pedang? Nabur itu bahasa Jawa apa ya Pak? Nandur kan? Nandur itu kan diperlukan benih, tangan, dan lahan. Nah terus pedang ini untuk apa? Saya baru ngeh Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya pergi ke Israel, kita ini mampir ke sebuah toko kecil. Ya dulu kecil toko ini. Pertama kali dia punya toko, ya pertama kali ya saya kenal dengan pemilik toko ini. Ya namanya Abu Samir. Ya, Abu Samir sekarang sudah almarhum, sekarang anaknya yang melanjutkan. Abu Samir ini punya toko di sebelah gereja, ya di utara Danau Galilea. Ada gereja yang namanya Gereja Segi Delapan atau Gereja Sabda Bahagia. Ya, Sabda Bahagia itu di daerah Galilea. Nah, di tepi gereja ini, di pinggir gereja, di luar pagar, ada warung kecil. Dia jual minyak urapan, dia jual pernik-pernik murah. Ya, nanti Bapak Ibu kalau lihat Israel lagi, kita berharap pandemi selesai, kita akan pergi Israel sama-sama ya, jemaat Leader Blessing. Kita akan belanja di situ. Tapi toko itu sekarang sudah dirobohkan. Toko itu pindah di sebuah tempat, dekat dengan sebuah rumah makan di tepi Danau Galilea. Ada sebuah tempat, dan sekarang sudah pindah lagi ke tempat yang lain lebih besar. Dan sekarang ada 2 toko besar. Toko ini diberkati Tuhan luar biasa. Di depan sebelah gereja itu, sebelah toko itu ada hamparan ladang yang ditanami gandum. Terus saya bertanya kepada teman saya ini, kok bisa ya punya toko di sebelah gandum? Dia berkata, dulu gandum ini bukan ladang gandum, dulu tanah kosong. Lah bukankah sebelah itu juga tanah kosong, kenapa tidak ditanami? Orang-orang Israel sampai dengan hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau mau menabur, kalau mau menanam, kalau mau bercocok tanam, mau membuka pertanian, selalu mencari tanah yang subur. Pasti semua orang lah cari tanah yang subur. Nah, salah satu tanda tanah itu subur, tanah itu ditumbuhi rumput. Nah, kebanyakan rumput itu rumput ilalang. Kalau di Jawa mungkin rumput gajah, tinggi-tinggi kayak tebu yang baru tumbuh. Apakah yang dikerjakan para petani lebih dulu sebelum mereka menabur? Untuk membedakan tanah subur dengan tanah tidak subur, yang subur penuh rumput, yang dicabut bukan benihnya, apa dicabut? Pedangnya. Untuk apa? Babat dulu rumputnya, baru nanti dikerjakan tanah itu, dibuang batu-batunya, baru akan menjadi tanah pertanian yang subur. Tanda pertama tanah subur ada rumput di situ. Sedangkan tanah yang tidak ada rumput, yang bersih, itu pasti tanah tidak subur. Tidak ada air di dalamnya. Tidak ada sesuatu kehidupan, mungkin tanah gersang. Makanya kita melihatnya. Waktu orang zaman dulu mau menabur, selalu orang lihat tanah-tanah yang berumput. Dan rumput bukanlah penghalang untuk menabur. Rumput adalah tanda bahwa tanah itu subur. Yang jelas orang menabur spero. Ya. Mencabut pedangnya, membersihkan dari rumput-rumputnya, baru dikerjakannya, makanya tak menutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Namanya rumput punya akar-akar yang mampu tumbuh, itu masih ada kemungkinan tidak terlalu bersih. Waktu ditabur benih namanya gandum, akan tumbuh juga rumput. Jadi jangan heran orang menabur gandum bisa juga ditumbuhi rumput. Tapi orang menabur rumput tidak akan tumbuh gandum. Ya, mari kita melihat sama-sama. Artinya menabur, bekerja, berjuang. Bahkan pemazmur berkata dalam kitab Mazmur 126 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, saya pikir dulu Bapak Ibu Saudara, dulu saya pikir
Bagaimana orang menabur? Nabur aja kok dengan air mata. Naburnya memang sudah gampang, tanahnya sudah dikerjakan. Perjuangan orang menabur dimulai dengan apa? Menghunus pedangnya, spero, untuk membersihkan tanah-tanahnya. Orang yang tidak mau bekerja keras tidak akan dapat menaburnya, apalagi menuai. Pendahuluan menabur adalah membersihkan ladang itu dari rumput. Ya, pendahuluan untuk merogoh benih dibuang ke tanah adalah mencabut pedang, bekerja dengan keras, berjuang dengan nilai juang. Tanpa kerja keras, tanpa nilai perjuangan, tidak ada orang diberkati Tuhan dengan hanya mendengar firman Tuhan memberkati aku. Apalagi diambil ayat, dipilih yang cocok, kerja sia-sia. Bangun pagi, bekerja, tidak ada guna. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau tidur. Turu terus saya, mana ada berkat? Tuhan menjanjikan berkat sebagai tanggapan, sebagai respon. Kita hidup dalam berkat. Kalau kita ditutup dengan kanopi berkat, yang kita kerjakan adalah bekerja keras, pero berjuang, ya. Terus berjuang untuk mendapat sebuah kenyataan lah yang membuat orang tidak mau berjuang. Saya kembali kepada kitab Kejadian karena melihat rumput ini halangan, sulit. Masa pandemi membuat jemaat ya melihat orang di luar menjadi pesimis. Mereka berkata mau kerja apa? Ini sepi, itu sepi, ini tidak ada, itu tidak ada. Yang diharap bantuan pemerintah misalnya ya. Yang diharap suntikan. Saya sampai melihat satu dagelan Jawa itu lucu ya. Semua orang muda-muda divaksin ada satu mbah di daerah Jawa Tengah. Dia ditelepon pejabat, "Mbah, ingatkan cucunya ya, harus sudah divaksin belum? Sudah disuntik belum?" Katanya mbah ini jawab, "Saya ini ya kepengen disuntik loh Pak." "Loh, Mbah kan sudah tua, mau disuntik apa? Tidak boleh." "Maksud saya suntikan dana segar," katanya ya. Bisakah kita bertindak demikian Bapak Ibu Saudara? Saya pikir ya sudahlah sebuah pilihan. Tapi hari ini jemaat tidak blessing, ada sebuah pengetahuan, ada sebuah hikmat, ada sebuah pewahyuan. Ishak diberkati Tuhan, kenapa? Dia menabur, dia berjuang. Saya tetap berkata masa sulit bukan masa kita bertopang dagu, bukan masa sendakep, bukan waktu bermalas-malasan. Semakin ada masa sulit, temukan sesuatu, ayo kita kerja keras, kita bekerja, hunuskan pedangmu, ada kemampuan, ada hobi yang dapat dipakai, ada satu talenta yang dapat dikerjakan. Mungkin masa sulit justru masa untuk memperlihatkan talenta kita masing-masing. Ya, ibu-ibu yang hobi masak, mungkin dulu cuma masak untuk keluarga, sekarang ada waktu untuk masak bagi orang lain. Tidak perlu buka warung, online saja laku. Ya, Bapak Ibu yang hobi jahit, kita bisa melakukan sesuatu online saja. Ya, pendeta-pendeta seperti saya online juga hari ini. Saya tidak nuruti masa sulit, harus diam dan sebagainya. Ada waktunya, ada waktunya. Tuhan akan membuat saya dan Anda melihat rumput, masa sulit. Tapi rumput bukan halangan, rumput adalah sebuah tanda bahwa tanah itu subur. Yang percaya katakan amin. Ya, berjuang, bekerja keras. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya sesuatu yang dapat dikerjakan, ada talenta. Saya bisa bayangkan seorang hamba Tuhan yang besar yang namanya Musa. Waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia berkata, "Tuhan, nanti kalau mereka tanya, namamu siapa? Ini namaku." Kalau mereka tidak percaya Tuhan, bagaimana saya bisa berhasil untuk melayani, bagaimana saya bisa mengubah. Karena Musa itu waktu melayani dia diubah. Umur 80 dia melayani Tuhan menghadap Firaun. Padahal menurut doanya dia pada kitab Mazmur katanya umur manusia 70, kalau kuat 80. Sekarang justru 80 melayani Tuhan.
Dan umurnya 120, diubah. Tuhan cuma tanya, di tanganmu ada apa? Pasti Anda tahu di tangannya Musa ada apa? Ada tongkat. Lah tongkat ini Bapak Ibu Saudara, tongkat mateh dalam bahasa Ibrani, tongkat biasa. Jadi suatu tongkat yang luar biasa. Karena Tuhan menyertainya, karena Tuhan memberkatinya, tongkat yang dipegang Musa biasa, mateh, menjadi tongkat yang hebat. Ya, tongkat yang dahsyat. Kita tahu cerita itu, seandainya kita berandai-andai sekarang ya. Tuhan bertanya kepada Musa, Musa, di tanganmu itu ada apa? Lalu jawab Musa, aku enggak pegang apa-apa Tuhan. Lalu kira-kira Tuhan ngomong apa kira-kira? Menurut Anda, menurut saya, ini mengandai-andai. Mungkin Tuhan bicara, Musa, kalau engkau enggak pegang apa-apa ya cari sesuatu untuk engkau pegang. Mungkin ya. Lalu berkatalah Musa, ini tidak ada kitabnya loh ya, perkiraan kita loh ya. Carilah sesuatu untuk dipegang Musa. Lalu Tuhan berkata, Musa berkata, aku malas Tuhan mau pegang apa. Ya, ini kan gunung Horeb, gunung tandus tidak ada apa-apanya. Mau pegang apa-apa pun ya juga tidak ada apa-apanya. Kalau gitu jawab Musa kira-kira Tuhan jawab apa? Ya wis Musa, wis terserah kon wis. Betul enggak kira-kira saudara? Jemaat, hari ini pasti Tuhan berkata, engkau punya kemampuan apa? Engkau punya keahlian apa? Engkau punya pola pikir tentang apa? Saya berkata tidak ada orang diberkati Tuhan tanpa perjuangan, tanpa, loh Pak kalau kita sudah diberkati kenapa mesti berjuang? Kita hidup di dalam berkat, tapi kita terus melakukan pekerjaan. Ya, bukan berarti nganggur, kita diselamatkan karena anugerah, tapi firman Tuhan berkata kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Coba kita lihat, saya yakin jemaat, kalau kita mau bekerja keras masa pandemi, Tuhan akan membuka ladang, Tuhan akan membuka kesempatan. Jangan pernah melihat impikan Tuhan sediakan tanah yang sudah siap untuk ditabur, tanah yang subur. Memang tanahnya subur, tapi tanda tanah itu subur bukan tanah yang sudah dikerjakan, tanda tanah itu subur adalah rumput. Ayo kita speiru. Ayo kita berjuang. Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati kita. Lalu kita melihat Bapak Ibu Saudara. Orang menabur itu selain dia bekerja keras. Ya, coba kita lihat. Amsal 11 ayat 24 berkata. Ada yang menyebar harta. Tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, ngirit, namun selalu berkekurangan. Sekali lagi ini belum bicara envelope loh Bapak Ibu Saudara. Kita secara jasmani dulu. Menabur harta, menabur uangnya, tapi dia tambah kaya. Meletakkan hak miliknya, kekayaannya, tapi tidak malah miskin. Saya katakan secara jasmani, orang menabur harta itu supaya menjadi kaya, itu artinya invest. Nah, masa sulit ini kadang-kadang orang sulit untuk invest. Jangan beli rumah loh, masa sulit. Nggak usah besar pabrik. Ya, nggak usah lagi bangun gudang. Apa adanya. Saudara, kalau engkau yakin engkau diberkati Tuhan, punyailah jiwa investasi. Ya. Jangan takut untuk invest. Belanjakan uangmu untuk beli tepung terigu. Ya, belanjakan uangmu untuk beli gula. Hamburkan uangmu untuk beli mentega. Hamburkan uangmu beli TBM. Hamburkanlah uangmu beli apalagi Bu Matius selain TBM apa dan sebagainya. Sprite mungkin ya. Atau ya pengembang kue yang lain. Untuk apa? Dikerjakan dengan spiro. Ya. Belanjanya boros, kerja dengan spiro. Dia akan menabur benih dengan spiro. Dan pasti uang yang dihamburkan kemarin, lihat lu kok tambah kaya, kok tambah kaya. Beda dengan orang menabur, ya, menghamburkan uang, tapi sesuatu yang bukan bernilai investasi.
Pak, saya ini enggak boleh hutang, tapi saya punya hutang di bank. Lah untuk apa? Bangun pabrik, oke. Bangun pabrik itu investasi. Jangan punya cicilan, nyicil apa? Kalung berlian, Pak. Lah apa kalung berlian kok nyicil itu loh. Ya, lihat saudara-saudara. Orang menabur itu artinya yang pertama adalah spiro, yang kedua investasi. Sekarang barulah kita melihat kalau ada invest jasmani, ada invest rohani. Ada bekerja keras di luar, ada bekerja keras di ladang Tuhan. Ada orang bekerja untuk dirinya di luar, ada orang bekerja juga bukan untuk Tuhan loh ya, untuk kita di ladang Tuhan. Karena Tuhan berkata, jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ada invest di bank, ada invest di pabrik, ada invest di mana-mana. Coba kita buka sekarang 2 Korintus pasal 9 ayat 10. 2 Korintus 9:10 berkata, Ia yaitu Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ya, Ia menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan. Bagaimana Tuhan melipat gandakan? Dia yang memberkati, dia melipat gandakan. Tapi bagian saya dan Anda adalah menabur spiro dan invest. Ya, orang menabur itu pasti menuai. Yang setuju katakan amin. Tapi jiwa penabur itu kadang-kadang tidak ada dalam seseorang, saudara. Lah orang yang mau menabur itu mesti punya jiwa seorang penabur, punya pemikiran yang jelas tentang menabur. Apa yang ditabur akan dituai. Mana yang ditabur, mana yang dimakan, Tuhan yang menyediakan. Saudara dapat gaji, di dalam envelope gaji Anda itu ada mana yang harus dimakan, ada mana harus ditabur. Saya dapat envelope pelayanan. Envelope itu saya mesti tahu mana ya yang ditanam, mana yang ditabur, dan manakah yang dimakan. Saya sudah berulang-ulang berbicara kepada jemaat Leader Blessing. Kalau orang ini dapat berkat nangka, seiris, jangan ngomong berkat besar, separuh biji, bukan, seiris nangka. Kira-kira ya, apa itu namanya, nyamlung ya itu ya, bagian nangka ini. Kira-kira 5 nyamlung lah. Terimalah berkat ini dengan ucapan syukur. Walaupun 10 orang di keluarga cuma dapat 5 nyamlung. Jangan berkata, ngertilah penduduk 10 ngekei ya, mesa iris, mek 5. Ini kan bukan harus dikekno. Saudara perhatikan loh ya. Orang yang dapat bersyukur, dapat dipercaya dalam perkara kecil, akan dapat menikmati berkat atau perkara yang besar. Dia tahu, nongko sairis ini, 5 nyamlung ini, pasti mana yang dimakan, mana yang ditabur. Kalau Anda tahu yang dimakan apanya? Daging nangkanya. Apalagi daminya. You know is dami, putih-putih itu. Itu kalau dipotong, dibuang ya kulitnya, lalu dijemur, itu dimasak kayak daging, saudara, di bumbu abon. Persis abon daging. Padahal itu dami nih nongko. Ya. Apalagi kalau itu bukan nangka Jawa, itu nangka dari Kalimantan yang biasanya kita sebut dengan cempedak. Wah, itu bisa dilodeh damine iku. Nek nuruti mau makan. Nangkanya dimakan, daminya dimakan. Lah terus yang ditabur mananya? Betonnya, bijinya. Coba kalau kita pikir. Dengan 5 nyamblung nangka, sairis nangka, maka nangka sementara nak, kamu paruan sama papa ya, Taci paruan sama mama, adik paruan sama upa, ya toh? Misalnya ponaan, kamu paruan sama engkong ya, kamu pembantu paruan lagi sama pekerja yang laki atau sopir. Sementara kita makan separuh-separuh dulu ya, kita tabur apanya?
betonnya. Tahu kalau nongko itu sekarang ada nangka yang bisa ditanam dengan cepat berbuah. 5 tahun berbuah. Kalau kita tanam 5 beton itu 5 pohon. 5 tahun lagi panen. Kira-kira 1 pohon keluar berapa? Sudah tentukan jeli jemaat. Mikiro di rumah masing-masing. Kira-kira 1 pohon berapa nangka ada? 5 bisa? Oke, 5 nangka. Ya, 1 pohon 5 nangka. Berapa pohon? 5 pohon. Dapat berapa nangka? 25 nangka. Kasih tahu para keluarga, ayo kita panen nangka. 25, kita bagi orang 10. 1 orang pasti mungkin hampir separuh. Dengan catatan, akan dagingnya, tabur betonnya. 5 tahun kemudian, kira-kira 10 pohon, 5 pohon itu sairik saudara, betonnya. Saya yakin 10 tahun kemudian, desa Anda, rumah Anda akan disebut nongko jajar gitu ya. Nongko jajar nongko. Terus panen lagi. Anda undang jemaat saat dari blessing. Anda undang pendeta-pendeta seluruh Surabaya dengan catatan. Makan di tempat, boleh dibawa pulang. Dagingnya yang dimakan, yang ditanam apanya? Betonnya. 15 tahun dari sekarang, saya tidak bisa lagi bayangkan bagaimana nangka itu kita nikmati. Saudara, menabur artinya 1, spiro, berjuang, kerja keras. 2, milikilah jiwa invest, baik secara jasmani maupun rohani. Ya, yakin apa yang kita ditabur di rumah Tuhan akan berbuah lebat. Anda akan nikmati. Bukan hanya Anda, anak cucu kita akan menikmatinya. Karena Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku tua. Aku belum pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkannya. Orang benar yang mana? Orang benar yang ngerti spiro, yang ngerti kerja keras, yang ngerti invest, dan mengerti tentang menabur. Mana yang dimakan dan mana yang ditabur. Dan saya yakin saudara-saudara, lewat semuanya itu, kita walaupun pada masa sulit, kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa sekali lagi biar Tuhan akan menolong kita. Ya, kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, Tuhan berkati kami sekali dengan kemampuan untuk kami menabur. Menabur harus didahului dengan bekerja keras. Tuhan berikan kami hati yang mengerti tentang investasi, baik jasmani maupun investasi dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa yang kami tabur, kami pasti akan menuai. Tuhan berikan kami kemampuan untuk memilahkan apa yang Kau berikan kepada kami. Karena semua berkat yang kami terima, itu ada mana yang harus ditabur, ada yang mana yang harus kami makan. Tuhan tolong kami, dan dengan hikmat daripada-Mu, kami semua pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat. Kita berpisah sementara, kita akan jumpa waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan, saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Mari bersama-sama buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari buka kedua tangan sama-sama berkata, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran
mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, segala kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang setia atas setiap kami Tuhan. Walaupun seringkali kami tidak setia, namun Engkau Allah yang setia atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sungguh sangat bersyukur Bapa. Terima kasih buat kekuatan yang daripada Engkau. Kami juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Pak Stefanus Suwarno Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati kehidupannya, diberkati rumah tangganya, diberkati kesehatannya. Apapun yang dikerjakan Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati setiap jemaat-Mu GBI Tidar Blessing. Dimanapun mereka berada Tuhan berkati. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Berkati rumah tangga mereka. Berkati anak-anak mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya tidak ada satupun mereka yang sakit. Tidak ada satupun mereka yang kekurangan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu yang dengan setia mengembalikan perpuluhan dan persembahan-persembahan yang lain. Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Tuhan memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan. Usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian Tuhan melayani di GBI Tidar Blessing. Kami percaya jeripaya mereka tidak akan pernah sia-sia dalam mengiring Engkau Tuhan. Engkau akan tambah-tambahkan Tuhan talenta-Mu atas setiap mereka. Tuhan akan tambah-tambahkan kasih karunia-Mu atas setiap mereka. Sehingga mereka Tuhan senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan. Kami memberkati gereja-Mu GBI Tidar Blessing. Kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati gereja-Mu ini. Tuhan memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh gereja-Mu, biarlah semuanya itu boleh memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, pulau demi pulau, suku demi suku Tuhan berkati. Kami serahkan Tuhan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kedaulatan Tuhan ada dalam setiap bangsa kami. Atas setiap keputusan-keputusan yang pemerintahan kami lakukan. Biarlah semuanya itu sepengetahuan Tuhan dan semuanya itu dalam kedaulatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa kami sehat, bangsa kami kuat, bangsa kami senantiasa ada dalam pandangannya Tuhan. Kami percaya pemulihan perekonomian akan terjadi atas bangsa kami. Tuhan memberkati pengusaha-pengusaha yang ada. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Kami memberkati kota Surabaya dan sekitar di mana kami tinggal. Biarlah berkat-Mu juga turun atas setiap kota kami ini Tuhan, atas pemerintahan kami ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, kejadian demi kejadian yang terjadi itu semuanya sepengetahuan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang indah atas bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semua yang Tuhan sudah berikan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.